Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali inilah Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Safira di Bekasi. Pak Agus, saya mau menanyakan kepada Bapak bagaimana perlakuan pajak atas penerimaan dari klaim asuransi atas mobil perusahaan yang mengalami kecelakaan. Apakah penerimaan tersebut dianggap sebagai pendapatan lain-lain dan mempengaruhi keuntungan perusahaan sehingga akan dikenakan pajak penghasilan walaupun mengalami kerugian? Ibu Safira di Bekasi, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, tax partner dari ATS Consulting. Pada dasarnya untuk penggantian dari asuransi kerugian itu tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Artinya apa? Artinya atas penggantian klaim dari asuransi kerugian itu dikenakan pajak penghasilan. Ya memang beda perlakuannya untuk pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan ya, atau asuransi jiwa, atau asuransi kecelakaan ya, maupun asuransi beasiswa ya. Itu kalau atas penggantian dari klaim dari asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa ya, atau maupun asuransi beasiswa itu tidak termasuk objek pajak seperti itu. Ya, kalau kita lihat aturannya di pasal 4 ayat 3 huruf E di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terkait dari pertanyaan Bu Safira ya atas klaim dari perusahaan asuransi ini, karena di sini kan perusahaan ibu mengalami musibah kecelakaan atas mobil ya. Nah, di sini tentunya ada kerugian kan begitu ya. Kerugian berupa apa? Berarti berupa mobil yang mengalami kecelakaan tersebut. Nah, untuk pencatatan kerugiannya itu ya tentunya dicatat berdasarkan dari nilai sisa buku fiskal atas mobil tersebut. Ya, jadi begini. Jadi untuk mendapatkan nilai sisa buku fiskal ya tentunya kan untuk mobil itu kan harus disusutkan ya pada saat perolehannya itu ya, pada saat pembelian mobil tersebut pertama harus disusutkan ya, pembebanannya harus disusutkan, tidak bisa dibebankan sekaligus ya. Jadi untuk mobil itu kan masa manfaatnya 8 tahun secara fiskal. Nah misalkan kalau mobil tersebut ya misalkan baru dibeli 5 tahun yang lalu, jadi masih ada sisa 3 tahun gitu ya. Nah jadi nilai sisa 3 tahun inilah yang dibebankan ya sebagai kerugian seperti itu. Nah sedangkan untuk pendapatan dari klaim ya, klaim asuransi kerugian tersebut itu dicatat sebagai penghasilan seperti itu. Jadi kalau terjadinya musibahnya itu misalkan di tahun 2023 ya, dan penggantian klaim yaitu juga sama di tahun 2023 juga, ya otomatis di tahun 2023 perusahaan Bu Safira mencatat ada kerugian ya, ada beban kerugian dan juga ada penghasilan ya di tahun 2023. Nah, penghasilannya berupa dari klaim perusahaan asuransi dan kerugiannya itu didapat dari nilai sisa buku fiskal atas mobil tersebut. Nah, sekarang misalkan kalau hasil penggantian asuransinya misalkan diterimanya belum diketahui dengan pasti nih kapan. Misalkan gini, misalkan kalau terjadi klaimnya misalkan di tahun musibahnya di tahun 2023 ya, Desember 2023. Tetapi penerimaan penggantian dari asuransinya itu misalkan terjadi di tahun 2024. Ya, kan gitu ya. Nah, ini wajib pajak sebenarnya bisa mengajukan permohonan ya ke Direktur Jenderal Pajak. Ya, di sini intinya ya wajib pajak bisa mengajukan permohonan ya yang mana agar biaya kerugiannya itu dicatat di tahun yang sama pada saat tahun yang mana diterimanya klaim asuransi tersebut gitu. Ya, tentunya harus mengajukan dulu ya persetujuan ke kantor pajak. Ya, kalau kita lihat aturannya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2023 ya, yang mengatur mengenai penyusutan atas harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. Ya, di situ disebutkan bahwa apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta yang mendapatkan penggantian asuransi, ya, itu perlakuannya adalah jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dialihkan atau ditarik itu dibebankan sebagai kerugian. Dan jumlah harga jual atau penggantian asuransi yang diterima itu dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. Nah, sedangkan untuk nilai sisa fiskal itu merupakan
yang dicatat sebagai kerugian ya. Dan sedangkan untuk penggantian dari perusahaan asuransi itu dicatat sebagai penghasilan seperti itu ya. Jadi untuk nilai sisa buku fiskalnya dicatat sebagai beban kerugian, sedangkan untuk penggantian dari klaim asuransi kerugian ya diakui sebagai penghasilan. Nah, jadi saya berikan contoh konkretnya begini ya, misalkan ada truk si PT ABC ya, misalkan ada nilai sisa buku fiskalnya itu sebesar 1 miliar misalkan, yang mengalami kecelakaan di tanggal 8 Juli tahun 2023. Nah, di sini si PT ABC mengajukan klaim ya. Nah, klaim itu dibayarkannya sebesar 600 juta. Nah, dibayarkannya misalkan di tanggal 10 Januari tahun 2024. Nah, ini artinya sebenarnya si PT ABC bisa mengajukan apabila dia ingin mencatat kerugiannya di tahun yang sama pada saat menerima penghasilan ya otomatis bisa mengajukan permohonan ya pemberitahuan ke kantor pajak. Nah, tapi kalau misalkan si PT ABC dia tidak meminta pemberitahuan ya tentu bisa ya mencatat ada kerugian di tahun 2023 sedangkan di tahun 2024 nanti akan diakui sebagai penghasilan seperti itu. Oke, demikian. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Safira dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.